Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 Menit yang pada pekan ini kita akan memasuki pelajaran ke-12 dengan judul Dari Utara dan Selatan Menuju Tanah yang Indah. Dari lokasi Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Daniel 11 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Kalimat ini mempunyai satu arti yang luar biasa sehubungan dengan zaman akhir. Saudara-saudaraku, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak saudara di rumah untuk berdoa khusus kepada pandemi Corona yang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun ketika ada wabah ini, jangan juga jadi jauh dari Tuhan. Malah harus berseru kepada Tuhan dan mengatakan bahwa ini merupakan bagian yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, ketika saudara memulai pelajaran ke-12 ini, saya sarankan kita akan baca dari pasal 11 dahulu, pelan-pelan. Sehingga ketika ada pertanyaan yang saudara tanyakan akan bisa dijawab di sini. Apa rupanya dari pasal 11? Ingat, yang pertama, dari pasal 11 sejajar dengan dari pasal 2, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Dan merupakan lanjutan dari pasal 10 yang kemarin. Dan pesannya adalah nubuatan melalui apa? Yang meluas, yang diterangkan oleh Nabi Daniel. Saya katakan bahwa Daniel merupakan pribadi yang luar biasa ketika dia boleh menulis ini. Kenapa? Karena dalam pasal 11 ini merupakan nubuatan atau sejarah sampai pada akhir zaman. Dengan kata lain, suksesi kekayaan dunia dan juga garis besar nubuatan ada di sini. Itu sebab dalam pendahuluan dikatakan bahwa dalam pasal 11 mempunyai 3 poin. Yang pertama adalah dimulai dengan raja-raja Persia yang bahasanya mereka. Yang kedua adalah suksesi pertempuran antara Raja Utara dan Selatan yang kita katakan dengan apa? Ptolemy dan Seleucus. Yang ketiga adalah akhir bahagia ketika Raja Utara menemui ajalnya di hadapan apa? Gunung Allah. Intinya tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Tuhan. Kita mulai hari Minggu. Apa dikatakan? Nubuatan tentang Persia dan Yunani. Ingat, Gabriel ketika memberitahukan kepada Daniel bahwa akan bangkit 3 raja dari Persia dan diikuti raja keempat menjadi orang terkaya, maka itu membuat Yunani apa? Sedikit terprovokasi atau kacau. Kita mengetahui, sudah bisa lihat di layar, raja-raja adalah siapa? Yang pertama adalah Kambises 530-522, yang kedua Smerdis 522, Darius 1 522-586, dan raja yang keempat lah Xerxes, aku dikenal sebagai Ahasveros dalam buku Esther, yang sangat apa? Yang sangat kaya. Dan mereka menyerang Yunani, khususnya raja yang keempat atau Ahasveros ini. Namun apa dikatakan? Ketika nubuatan katakan bahwa dada yang terbuat dari perak tersebut jatuh, maka apa yang Allah katakan benar, sehingga apa? Kerajaan Persia ataupun penerusnya yang diwakili oleh siapa? Xerxes kalah oleh apa? Tembaga. Kerajaan siapa? Yunani. Dan siapa tokohnya? Alexander Agung. Hanya sayangnya Alexander Agung yang dikenal sebagai penakluk dunia dengan nama kecil Iskandar Zulkarnain meninggal tanpa punya keturunan, sehingga kerajaannya dibagi di antara 4 jenderalnya. Yaitu siapa, saudara? Yang pertama Seleucus, yang kedua Ptolemeus atas Mesir, yang ketiga Lysimachus atas Thracia dan Asia Kecil, dan yang keempat Kassander atas Makedonia dan Yunani. Nah, ini Kassander bersejarah khusus, nanti kita akan pelajari. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa sejarah tersebut? Yang pertama adalah nubuatan yang Allah katakan digenapi. Dan firman Allah tidak pernah gagal atau salah.
Yang kedua adalah Allah adalah Tuhan dan sejarah. Intinya apa? Jangan pernah melakukan kekuasaan Tuhan dalam segala situasi. Bahkan Alkitab mengatakan, apapun yang kita lakukan, jangan takut. Everything is under control of siapa? Tuhan, Allah sendiri. Kenapa? Karena kendali dunia ini, alam semesta ini di tangan Allah. Nah, setelah mereka terbagi, apa terjadi? Nah, hari Senin nubuatan tentang Suriah dan Mesir. Kali ini saudara bukan 10 menit, mungkin akan lebih karena ini sangat penting. Ada apa dengan Suriah dan Mesir? Ingat, ketika raja atau Alexander Agung mati, maka dari 4 penerusnya ada 2 yang dibahas di sini. Itu siapa saudaraku? Seleucus atau Ptolemeus atau Ptolemy di dalam pelajaran ini. Nah, mereka ini menguasai kerajaan apa? Utara dan selatan yang dibuatkan dalam Daniel pasal 11 ayat 5 sampai 14. Dan sering terjadi pertempuran di antara mereka. Lalu kemana 2 raja yang lain? Saudaraku, Pergamon sama Makedonia, kemana? 2 raja yang lain tersebut ya, sejarah tidak menulis dalam pelajaran ini. Namun, mereka bukanlah yang dominan pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka berperang beraliansi. Bahkan dalam pelajaran dikatakan untuk membuat perdamaian, maka cucu dari Seleucus I menikahi Bernice, putri dari seorang apa? Putri Raja Mesir, Ptolemy. Namun, ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Perjanjian tidak bertahan lama. Sehingga apa terjadi? Mereka terus berperang dan konflik ini berefek kepada umat-umat Tuhan. Apa yang terjadi? Umat-umat Tuhan merasakan susah penat selama berabad-abad. Lalu ada yang bertanya, mengapa Tuhan mengungkapkan ini? Kenapa harus ada ini? Satu saudara-saudara perlu ketahui, alasan sederhananya adalah bahwa perang mempengaruhi umat Allah. Dan dari dahulu sudah dikatakan. Tuhan mengumumkan bahwa banyak tantangan akan dihadapi umat Tuhan. Saya akan bacakan paragraf ke-3 bagian B hari Senin. Dikatakan, jadi Tuhan mengumumkan sebelumnya banyak tantangan yang akan dihadapi umatnya di tahun-tahun mendatang. Juga Allah adalah Tuhan sejarah. Dan ketika kita membandingkan catatan nubuatan dengan peristiwa sejarah, kita dapat melihat lagi bahwa kata-kata nubuatan digenapi seperti yang diperkirakan Allah, yang menubuatkan perubahan dari kerajaan Helenistik. Dan yang saling bertarung adalah Allah yang mengetahui masa depan. Artinya apa? Ketika Tuhan mengarahkan dunia ini, percayalah, dia juga mengarahkan apa? Hidup kita. Lalu setelah Suriah, Mesir, Persia, Yunani, muncul kerajaan apa? Besi, Roma dan Raja Perjanjian pada hari Selasa. Ingat, ketika peralihan kekuasaan dari raja-raja Helenistik, kata Helenistik digunakan sebagai satu kalimat yang dipopulerkan oleh seorang penulis atau peneliti, David Rosen, yang artinya apa? Helenistik adalah pengaruh Yunani mencapai Eropa dan Asia. Atau bisa dikatakan raja-raja Helenistik adalah masa setelah penaklukan Alexander Agung, di mana pada saat itu budaya Yunani merambah Eropa dan Asia. Bisa dikatakan setelah raja-raja Helenistik ini lewat, maka Roma kafir yang kalau saudara baca Alkitab dalam Daniel pasal 11 ayat 6 berkuasa. Mereka menaklukkan semuanya, saudara. Kenapa sampai takluk? Mereka menguasai dengan berbaju jirakan besi. Besi, saudaraku. Itu sebabnya kerajaan Roma itu dengan apa? Besi. Ketopongnya besi, topinya besi, tombak semua besi. Yunani, tembaga. Darius perak. Nah, saudara akan bisa lihat semuanya itu. Namun yang saya ingin katakan adalah apa? Ketika bahkan Raja Roma kafir menduduki seluruh dunia, termasuk apa? Tanah permai yang dalam konteksnya Yerusalem, di mana Israel kuno telah ada. Hal itu tampak jelas bahwa kekuasaan tersebut berefek kepada munculnya Raja Perjanjian, perjudulnya. Itu apa? Saudara bisa lihat ketika kalimat
seorang pemungut pajak harus merujuk pada Kaisar Agustus, maka itulah masa ketika Yesus lahir. Ketika Raja Perjanjian itu ada. Ketika Maria dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem untuk sensus. Bahkan penguasa ini pun menurut nubuatan akan digantikan oleh seorang raja yang hina. Yaitu siapa, saudaraku? Agustus digantikan oleh Tiberius, putra angkat Agustus, yang dikenal sebagai raja eksentrik dan hina, anak angkat. Namun yang paling penting di sini bukan kerajaan Romanya. Memang pada zaman mereka, pada zaman kekuasaan mereka yang menempatkan Raja Agustus dan Tiberius di mana? Tiberius di mana? Di sana muncullah seorang raja perjanjian. Yang paling luar biasa dikatakan pada masa pemerintahan Tiberius, raja perjanjian akan dihancurkan. Terus saudara buka Daniel pasal 11 ayat 22. Itu mengarah kepada siapa, saudaraku? Itu mengarah kepada penyaliban Kristus. Yang disebut seorang yang diurapi, seorang raja. Saudara juga bisa membandingkan Daniel 9:25, Daniel 11 ayat 22, dan juga baca Matius 27 ayat 33-50. Karena ia dihukum mati pada masa pemerintahan siapa? Tiberius. Dan judul ini menurut Jiri Moskala, penulis penjara ini mengarah kepada siapa? Yesus Kristus atau raja perjanjian tersebut. Bahkan ini merupakan penanda kuat bahwa dalam pasal 11 sudah menubuatkan semua. Intinya apa, saudaraku? Kembali seperti yang tadi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Karena Allah adalah Allah atas sejarah, Allah akan masa depan, dan Allah atas seluruh alam semesta. Bahkan Raja Perjanjian pun populer pada saat itu. Bagian politik, bahkan saat ini kita mengenalnya. Raja Perjanjian tersebut siapa? Yesus Kristus. Lalu setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Udah lewat 10 menit. Kekuatan berikutnya. Kalau saudara baca hari Rabu, maka pertanyaannya, apakah kekuatan yang muncul di sini setelah Roma kafir? Jawabannya apa? Tanduk kecil. Kenapa? Merujuk pada sistem kekuasaan baru, maka tanduk kecil ini, seperti kita bahas pada pelajaran lalu, mirip dengan penerusnya. Sistemnya mirip dengan penerusnya. Bahkan kalau saudara melihat lebih jauh, menurut pelajaran hari Rabu dikatakan, raja ini mengarahkan serangannya terutama pada Allah dan umatnya. Apa itu? Pertama, dia pendendam, saudaraku. Dia sangat dendam terhadap perjanjian kudus. Dan dia menentang hal tersebut. Daniel 11 ayat 30. Yang kedua, raja ini akan menghasilkan kekuatan yang akan menajiskan tempat kudus dan menghapuskan korban sehari-hari. Daniel 11 ayat 31. Dan saudara, kita lihat bagaimana tanduk kecil meruntuhkan fondasi bait suci, bahkan mengambil korban persembahan hari-hari. Ini juga harus dipahami sebagai serangan spiritual terhadap pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Yang ketiga adalah ia menempatkan kefasikan yang membinasakan bait suci Allah. Ungkapan kefasikan adalah apa? Membinasakan, menunjuk pada tindakan kemurtadan dan pemberontakan oleh tanduk kecil. Yang keempat adalah kekuatan ini menganiaya umat Allah. Artinya banyak orang yang jatuh, banyak orang yang diuji, bahkan sejarah menunjukkan banyak tempat-tempat perlindungan, banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang membuat iman seorang diuji pada saat itu. Yang kelima, raja ini meninggikan dan membesarkan diri terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengasihi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Artinya apa? Sombong. Tidak mengherankan. Dari 11:36 mengatakan apa? Tidak mengherankan tanduk kecil itu juga memiliki mulut yang menyombong. Referensi berikut dari 7:8, bahkan nyombong terhadap Allah dari 7:25. Intinya apa? Setelah hal tersebut, maka mereka berkuasa dan tiba pada akhirnya. Apa, saudaraku? Ketika peristiwa-peristiwa akhir zaman terjadi, Raja Utara mengarah kepada geografis yang menunjuk pada dinasti Seleukid yang mengacu pada Roma kafir dan akhirnya Roma kepausan. Dengan demikian, menurut perjanjian ini, kita harus mencatat bahwa Raja Utara
mewakili tiruan dari Allah yang benar, yang dalam Alkitab secara simbolis dikatakan dengan Raja Utara. Raja Selatan, sudah bisa paragraf ketiga hari Kamis, menunjuk pada dinasti Ptolemeus di Mesir atau bagian sana dari tanah suci. Ini dikaitkan dengan spiritisme atau ateisme, seperti disampaikan oleh G. White dalam kaitannya terhadap preferensi Mesir dalam Wahyu pasal 11. Inilah apa? Ateisme. Lalu Gunung Permainan Kudus adalah zaman perjanjian lama, ungkapan menuju kepada Sion. Namun pada saat ini mengarah kepada sebutan simbolis umat-umat Allah. Dan yang terakhir, ketika tiga hal ini digabungkan, maka kita akan mendapatkan, menafsirkan bahwa Raja Utara menyerang dan mengalahkan Raja Selatan, kekuatan agama yang dipimpin oleh kepausan, dan sekutu-sekutu yang terakhir, Raja Utara siap menyerang Gunung Permai, tapi gagal. Kenapa? Karena kerajaan Allah di sana didirikan. Sebagai kesimpulan, ketika saudara mempelajari hal-hal ini, apa yang saudara pikirkan? Ingat, Tuhan memegang kendali atas semua. Bahkan Tuhan akan terap memperhatikan umat-umatnya. Alfa Omega jilid 8 halaman 65 mengatakan, hari Jumat bagian akhir, tak satupun gereja yang berada dalam kekuasaan Romawi yang tanpa diganggu bisa menikmati kebebasan hati nurani. Segera setelah kepausan memperoleh kekuasaan, ia menghancurkan semua yang menolak mengakui jalan-jalannya, dan satu persatu gereja tunduk kepada pemerintahan dan kekuasaan. Ketika gereja-gereja tunduk pada pemerintahannya, apa yang bisa dibuat oleh umat-umat Allah? Tidak ada yang bisa mereka buat. Mereka hanya berlari. Itu sebabnya saudaraku, banyak sekali saudara lihat kota perlindungan di Waldense, di Swiss, di tempat-tempat lain yang merupakan peninggalan sejarah yang menunjukkan bagaimana kegiatan itu terjadi. Bahkan saya ingin katakan, pada masa akhir ini, ketika saudara mempelajari pelajaran sahabat ini, tanda-tanda akhir zaman mengikutinya. Dan sekarang kita merasakan ketika badai virus corona ini, yang sebagian orang mengatakan bagian dari nubuatan, namun saya pribadi mengatakan ini bagian dari apa, saudara? Zaman akhir di mana kita diuji. Namun saya ingin katakan, bersiapkanlah dirimu dengan pelajari pelajaran ini, peka terhadap nubuatan, sehingga ketika tiba saatnya, ketika iman Anda diuji, maka Anda dapati sebagai pemenang. Ingat, raja-raja akan hancur. Babylon, Media Persia, Yunani, Roma, bahkan 7 kerajaan, 7 negara yang ada saat ini dari 10 jari-jari tersebut akan terus berkembang, yang dibantu oleh binatang yang keluar dari dalam laut, dari dalam bumi, dengan hari ini pelajari tanduk kecil tersebut. Siapkah saudara? Kalau saudara siap, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kepada pelajaran yang indah, memberkati hambamu yang boleh jadi kurang sempurna menyampaikannya, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakan dalam hati kami masing-masing. Memberkati seluruh sahabat kami yang melihat acara ini, memperhatikan seluruh warga negara Indonesia dan dunia yang saat ini sedang menghadapi wabah virus corona. Memberkati Tuhan kebaktian dari umat Tuhan yang beberapa sahabat ini akan diadakan di rumah-rumah. Kuatkan mereka, berikan mereka kekuatan, dan pagari mereka dengan Roh Kudus. Kami percaya ketika Engkau bertindak, maka semuanya akan segera berakhir. Terima kasih Bapa atas pertemuan yang ini. Terpuji nama Tuhan. Terus kami berdoa. Amin.